Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Farhan Mulya Adiguna dengan NIM 123200100. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas yang telah saya kerjakan mengenai perhitungan dan contoh kasus metode SAW atau Simple Additive Weighting. Baik, Simple Additive Weighting atau SAW adalah salah satu metode yang digunakan dalam proses pengambilan suatu keputusan. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk kasus yang saya kerjakan atau saya pilih adalah tentang memilih smartphone seharga 3 jutaan. Nah, untuk langkah-langkah pengerjaannya yaitu pertama menentukan kriteria, menentukan pembobotan pada kriteria, menentukan variabel kriteria, melakukan perhitungan, dan menarik kesimpulan. Yang pertama yaitu menentukan kriteria. Bagian ini merupakan aspek-aspek apa saja yang diperhitungkan dalam mengambil keputusan. Untuk kasus pemilih HP tadi, kriteria yang akan ditentukan yaitu berdasarkan RAM, selanjutnya prosesor, ukuran layar, kamera utama, baterai, dan kamera depan. Nah, selanjutnya kita tentukan atribut pada setiap kriteria. Yang pertama RAM, yaitu benefit. Kenapa? Karena yang dibutuhkan adalah RAM yang semakin besar akan semakin baik. Selanjutnya untuk prosesor. Prosesor kali ini ditentukan sebagai benefit juga, karena semakin baik prosesor, maka kecepatan smartphone akan semakin baik. Selanjutnya ukuran layar. Nah, pada bagian ini ukuran layar bisa tergantung preferensi masing-masing. Namun pada kesempatan kali ini ukuran layar ditentukan sebagai cost karena tidak ingin layar yang terlalu besar. Jadinya dia ingin lebih kecil, lebih bagus. Nah, selanjutnya kamera utama atau kamera belakang. Nah, ini juga sebagai benefit karena semakin bagus kameranya, semakin baik. Selanjutnya baterai, tentu saja ini benefit karena semakin besar kapasitas baterai, maka lama penggunaan handphone atau smartphone bisa semakin baik. Dan juga terakhir kamera depan, ini sama dengan kamera utama, ini ditentukan sebagai benefit. Nah, keterangan di samping, benefit semakin tinggi maka nilainya semakin baik, dan cost semakin rendah maka nilainya semakin baik. Nah, begitu simpelnya. Selanjutnya, kita tentukan variabel kriteria atau pembobotan. Pada kasus kali ini, telah ditentukan pembobotan dari setiap kriteria yang telah ditentukan tadi. Untuk bagian RAM, ditentukan sebagai 3, karena pada kesempatan kali ini, kriteria yang paling dipentingkan adalah bagian prosesor yang mendapatkan pembobotan sebesar 5. Ukuran layar tidak begitu penting, mendapatkan 2. Kamera utama ya tengah-tengah, mendapatkan 3. Baterai cukup penting, mendapatkan 4. Dan kamera depan juga penting, tapi tengah-tengah, dapatnya 3. Nah, jika di total dari semua variabel kriteria ini mendapatkan total 20. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai kepentingan. Nilai kepentingan ini kita harapkan jika di total jumlahnya sama dengan 1. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan membagikan setiap nilai pembobotan setiap kriteria dibagi total dari seluruh pembobotan kriteria yang ada. Jadi yang pertama 3 dibagi 20 dapat 0,15, 5 bagi 20 0,25, dan seterusnya. Dan apabila kita jumlahkan semua nilai ini, maka totalnya akan menjadi 1. Nah, ini data kategori smartphone yang telah saya kumpulkan dan akan diolah dengan metode SAW. Ada Samsung Galaxy A23, Realme 9 4G, Poco X3 Pro, dan seterusnya. Dengan kategori yang juga telah saya dapatkan, dan ini merupakan dua data yang asli. Untuk bagian RAM, ini RAM ini kan apanya ya? Ukurannya dengan gigabyte. Untuk prosesor ini saya
samakan semua prosesor yang menggunakan prosesor Snapdragon. Jadi semakin tinggi nilainya, semakin baik pula kecepatan HP-nya. Selanjutnya, ukuran layar ini ukurannya dengan satuan inci, ada 6,6, 6,6, dan hampir semuanya lebih dari 6 inci. Untuk kamera utama, satuannya itu megapiksel, ada 50, 8, 48, bahkan ada 108, 64, 64, 108. Dan untuk baterai, ini satuannya mAh, ada 5000, 5000, 4000, 5020, dan seterusnya. Dan kamera depan ini sama dengan kamera utama menggunakan megapiksel, 8, 16, 20, 16, 44, dan seterusnya. Nah, ini merupakan rumus perhitungan normalisasi. Jika benefit, maka rumusnya adalah X per max dari X daripada kriteria tersebut. Dan jika cost, dengan rumus min X per X. Keterangan RIJ merupakan rating normalisasi, max IJ nilai maksimum dari setiap baris dan kolom, min IJ nilai minimum dari setiap baris dan kolom, dan XIJ baris dan kolom dari matriks tersebut. Nah, selanjutnya kita mulai perhitungan. Yang pertama kita tentukan yaitu adalah nilai max I atau min I. Nah, ini berdasarkan atribut yang telah tadi kita tentukan. Karena bagian RAM ini benefit, maka kita menggunakan max I atau yang paling besar. Maka dari yang terbesar daripada kolom RAM ini yaitu 8. Untuk bagian prosesor juga benefit, maka akan didapatkan 860 yang terbesar. Nah, bagian layar ini merupakan cost, maka akan diambil yang nilai yang terkecil, yaitu 6,4. Dan bagian kamera utama benefit, maka akan didapat 100,108. Dan baterai juga benefit, maka akan didapat nilai terbesar 5160. Dan juga kamera depan juga benefit, akan dapat 44 megapiksel. Selanjutnya proses normalisasi. Nah, ini untuk proses normalisasi ini sesuai dengan rumus yang tadi kita dapatkan. Misal ini Samsung Galaxy A23, maka rumusnya adalah 6 per 8. Karena dia benefit, maka rumusnya adalah X per max X. Jadi kita 6 per max X-nya, max-nya 8, maka akan didapat 0,75. Nah, untuk normalisasi ini tidak mungkin mendapatkan nilai lebih dari 1. Kalau ada yang lebih dari 1, maka itu rumusnya salah atau penentuan atributnya atau pembaginya salah. Nah, setelah kita hitung semuanya, maka akan didapat seluruh nilai seperti ini. Seperti yang tadi, jika kita cost, maka rumusnya adalah min I per X. Min X per X, maka akan didapatkan, misal ini sama Galaxy A23, maka min I-nya yang terkecil adalah 6,4, maka akan 6,4 dibagi 6,6, maka akan dapat 0,96. Misal kita balik 6,6 bagi 6,4 kan hasilnya lebih dari 1, maka itu adalah perhitungan yang salah. Setelah kita dapatkan nilai normalisasinya, maka kita langsung menghitungkan nilai preferensi. Seperti rumus pada bagian ini, VI sama dengan sigma W dikali R. Nah, V sendiri adalah nilai preferensi, W adalah bobot ranking yang tadi kita tentukan di awal, dan R adalah rating kerja ternormalisasi. Nah, ini R, dan W adalah ini, nilai kepentingan ini, atau pembubutan. Nah, maka akan didapat nilai seperti ini. Nah, ini contoh perhitungannya yaitu ini. Nanti akan saya jelaskan melalui Excel-nya biar lebih gampang. Maka akan didapat nilai terbesar yaitu Redmi Note 10 Pro 0,8
5,889 atau kita ubahkan 0,86. Nah, maka kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa setelah dilakukan perhitungan dan perangkingan dengan metode SAW dengan bobot yang telah ditentukan, maka didapatkan hasil bahwa smartphone terbaik sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan adalah sebuah handphone Redmi Note 10 Pro. Baik, selanjutnya akan saya tunjukkan untuk proses perhitungannya melalui Excel. Pertama kita tentukan kriterianya, seperti RAM, prosesor, ukuran layar, kamera utama, baterai, dan kamera depan. Lalu kita tentukan nilai pembobotan, yaitu ada RAM 3, prosesor 5, ukuran layar 2, kamera utama 3, baterai 4, dan kamera depan 3. Jika total nilainya adalah 20 dengan menggunakan rumus SUM. Selanjutnya kita tentukan nilai kepentingannya. Nah, ini seperti yang tadi saya tentukan bahwa nilai kepentingan ini totalnya maksimal adalah 1. Maka cara mendapatkannya yaitu 3 dibagi 20. 5 bagi 20. Maka akan dapat nilai seperti ini, 0,15, 0,25, 0,1, 0,15, 0,2, dan 0,15. Selanjutnya kita tentukan apakah ini cost atau benefit. Nah, pada bagian RAM menentukan benefit, prosesor benefit, ukuran layar cost, kamera utama benefit, baterai benefit, dan kamera depan benefit. Nah, pada bagian ini adalah data yang akan kita olah. Selanjutnya kita temukan pembagi atau apa ya? Ya, max I dan min I-nya tadi sesuai dengan atribut yang telah kita tentukan di awal. Karena RAM ini benefit, maka dia akan diambil nilai terbesar dari kolom bagian ini. Prosesor juga benefit, maka akan yang terbesar dari kolom ini. Dan layar ini cost, maka akan didapatkan nilai yang terkecil, yaitu 6,4. Karena utama benefit yang terbesar 108 pada kolom ini. Baterai benefit juga dapatkan 560, dan kamera depan benefit juga dapatkan 44 megapiksel. Nah, bagian ini adalah rumus normalisasi. Seperti saya sebutkan tadi, rumus normalisasi ini tergantung kepada atribut. Jika dia benefit, maka rumusnya yaitu C8. Berarti X per max X. Jadi 6 dibagi pembaginya 8. Yang terbesar ada per omega 5. Nah, ini juga benefit. Jadinya 680 dibagi 860, 680 bagi 860, 732 bagi 860, dan seterusnya untuk didapatkan nilai pada bagian ini. Selanjutnya, ini juga, ini cost, maka rumusnya yaitu min X dibagi X. Maka yang min X-nya 6,4 yang tadi kita temukan dibagi X sampai A23 yaitu 6,6, maka 6,4 dibagi 6,6 dapatkan 0,96. Lalu 6,6 dibagi 6,4 dibagi 6,6 lagi dapatkan ini. 6,4 dibagi 6,7 dapatkan 0,95. Itu seterusnya. Dan ini juga sama, cuman ini benefit, jadi seperti yang RAM dan prosesor tadi. Jadi 50 bagi 108, 8 bagi 108, 48 bagi 108. Yang nilainya tidak boleh lebih sama dengan 1. Jika lebih dari sama dengan 1, maka kita perhitungannya salah. Dan ini juga sama, ini juga sama. Selanjutnya kita melakukan perhitungan preferensi, yaitu dengan rumus sigma W dikali R. Nah, rumusnya ini. Tadi W kan nilai pembobotan atau nilai kepentingan dikali R. R itu nilai yang ternormalisasi. Bagian ini R, ini W. Karena dia sigma, maka total dari seluruh setiap kriteria. Maka 0,15 kali 0,75 ditambah 0,25 dikali 0,29 ditambah 0,1 kali 0,96 ditambah 0,15 kali 0,46, ini kali ini tambah ini kali ini juga seterusnya, maka akan didapatkan nilai preferensi seperti berikut ini. Maka nilai terbesar didapatkan, selanjutnya saya melakukan rankingan
dan dapatkan ranking pertama yaitu Redmi Note 10 Pro. Maka pemenangnya pada pemilihan HP 3 jutaan sesuai kriteria dan pembuatan yang kita lakukan, yaitu mendapatkan nilai terbaik pada Redmi Note 10 Pro. Jadi mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.